Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم القيامة اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والصحة والسلامة والهداية والتوفيق علينا اللهم آمين أما بعد. Para dokter dan kita semua yang hadir di masjid ini, kemudian yang mengikuti kajian kita di Zoom, live streaming YouTube, Instagram, maupun Facebook. A'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Semoga Allah memuliakan kita semua. Kesempatan sore yang berbahagia ini, kita memuja Allah, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat yang luar biasa ini, yaitu Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan dunia ini telah menetapkan kita hari ini untuk hadir di masjid ini, melakukan kebaikan, melakukan kajian. Kita akan membahas bahagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan kajian kita hari ini termasuk kajian yang sangat penting karena berhubungan dengan doa, dan doa itu adalah bahagian dari amal salih. Bahkan doa itu asasul ibadah, yaitu asas ibadah. Ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena pada pertemuan yang lalu ada berdoa dan anwa'ul ad-du'a ya, tidak selesai kita bicarakan, maka hari ini akan kita sambung dan insya Allah nanti dokter akan membacakan dan kita seperti biasa akan mensyarah dari kitab ini seukuran kemampuan kita dan kebutuhan penjelasan berhubungan dengan tema yang kita angkat. Ya, tafadhal masykuran. Sudah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya di dalam surah Ghafir ayat ke-60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku. Dalam ayat ini doa ditafsiri dengan doa permintaan dan doa ibadah. Iya. Jadi dalam ayat ini ibadah ya. Ketika doa dalam ibadah, dalam ayat ini ibadah ditafsirkan dengan doa permintaan dan doa ibadah. Sebagaimana pertemuan kita yang lalu, doa itu ada dua. Ada doa ibadah, atau yang dimaksud dengan doa ibadah itu adalah doa zikir, berbentuk zikir. Ada doa masalah, ada doa permintaan. Doa zikir atau doa ibadah ini khusus untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memuja Allah. Bisa saja dalam doa itu memintakan rahmat, keampunan, dan seterusnya. Dan itu dibaca biasanya di dalam berhubungan dengan suatu ibadah. Contoh kasus, kita dalam sholat. Tatkala kita ruku' atau sujud, kita baca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghafirli. Ini kan sebenarnya dalam bentuk doa. Tetapi ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini maksur dari Nabi dibaca sebagai zikir ketika kita ruku', ketika kita sujud, walaupun maknanya doa. Inilah yang dimaksud doa sebagai ibadah. Memang doa wal ibadah, semua doa itu ibadah memang. Tapi di sini dikhususkan hanya sebagai ibadah. Bacaan-bacaan kita, zikir-zikir kita yang berhubungan dengan satu ibadah,
suatu waktu, dan seterusnya. Seperti zikir pagi, zikir petang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ada di sini makna-makna doa seperti minta keampunan agar Allah eh, membersihkan dosa-dosa kita. Tetapi ini sebagai zikir berhubungan dengan waktu. Kalau tadi berhubungan dengan ibadah, ini berhubungan dengan waktu. Ini disebut sebagai zikir ibadah atau doa ibadah. Ya, doa itu sendiri ibadah, tapi dikhususkan untuk bacaan ibadah. Tapi ada doa-doa yang kita pohonkan kepada Allah berkenaan dengan sesuatu yang kita butuhkan, hajat yang kita butuhkan. Ini namanya doa masalah. Doa masalah bebas. Ya. Mau kita kreasikan sendiri, mau dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Arab, dan sebagainya, tentunya bahasa Arab lebih bagus, itu bebas. Tapi kalau doa sebagai alat ibadah, sebagai zikir, ini mesti berdasarkan riwayat. Contoh kasus tadi, apa yang kita baca ketika kita rukuk, ketika sujud? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghafirli, dan itu mesti ma'thur, ya, dari Nabi SAW, diriwayatkan dari Nabi SAW. Tapi kalau doa-doa masalah, misalnya kita menginginkan anak yang saleh, Allah marzuqni auladan salihan, ya, ini walaupun tak ada hadis yang menjelaskan doa seperti ini, kita berdoa dengan doa ini. Ini disebut dengan doa masalah, doa permintaan. Dan terkadang di dalam satu ibadah juga diberikan ruang kepada kita untuk doa masalah, doa permohonan. Contoh, bahwa tatkala kita sujud, setelah kita berzikir tadi, sudah doa ibadah atau doa berbentuk zikir, ya, atau zikir berbentuk doa, sama itu ya. Lalu diberikan ruang oleh syariat kepada kita untuk berdoa masalah, apa yang kita butuhkan. Maka di doa yang kedua ini bebas. Tidak mesti berdasarkan athar atau riwayat dari Nabi SAW, hadis dari Nabi SAW. Karena kita diberikan ruang di situ. Maka apapun yang kita minta boleh. Boleh kita berdoa misalnya, Allahumma ja'al akhira kalami la ilaha illallah. Waj'al qabri rawdatan min riyadil jannah. Wa adkhilni jannatal firdausi bila adzab wa bila hisab. Ini enggak ada dalam hadis Nabi redaksi seperti ini. Tapi ini doa masalah, doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau doa masalah tadi itu sesuai kebutuhan kita. Tapi kalau doa ibadah, doa berbentuk zikir, itu mesti berdasarkan riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam ayat ini, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku, tidak mau beribadah kepadaku, tidak mau berdoa kepadaku. Jadi di sini ibadah ditafsiri dengan doa, yaitu doa permintaan dan doa ibadah sekaligus. Ya. Kalau ada orang tidak mau doa ibadah, tidak mau doa masalah, ini adalah orang-orang yang sombong. Allah tidak menyukai orang yang tidak mau berdoa kepadanya, tidak mau bermohon kepadanya. Kita ikhwah yang dirahmati Allah, semakin banyak kita meminta kepada Allah, itu semakin menunjukkan kelemahan diri kita di hadapan Rabb kita. Semakin banyak kita berdoa, semakin banyak kita meminta. Apa yang terjadi pada diri kita langsung mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan apa? Menunjukkan tawadhu'nya kita. Menunjukkan lemahnya kita, melemahkan diri kita di hadapan Rabb kita. Dan Allah lah penyelesai semua problem kita. Di sini kita menempatkan Rabb kita memiliki rububiyah yang tiada batas. Allah lah yang bisa menyelesaikan semua persoalan kita. Oleh sebab itulah tadi, makanya Allah membenci. Siapa itu? Orang-orang yang tidak mau berdoa. Kenapa?
Orang yang tak mau berdoa seakan-akan dia tidak membutuhkan Allah. Tidak membutuhkan Allah. Seakan-akan dia mengatakan dirinya mampu menyelesaikan setiap problem dan masalah yang menerpanya. Ini orang sombong. Padahal manusia itu adalah makhluk yang lemah. Hanya dia percaya diri sajanya itu. Tapi pada hakikatnya dia sangat rapuh dan sangat lemah. Dan Allah membenci orang-orang yang sombong begitu. Oleh sebab itulah dalam sholat kita banyak sekali doa diajarkan kepada kita. Doa ibadah. Doa sebagai zikir. Menegaskan sekali lagi lemahnya kita, betapa butuhnya kita kepada Rabb kita. Betapa butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. At-Tirmidzi telah meriwayatkan dari An-Nu'man bin Bashir. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di atas mimbar, sesungguhnya doa itu ibadah. Kemudian beliau membaca firman Allah Taala dalam surah Ghafir ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Iya. Ini bisa sebagai semua doa itu ibadah. Ad-du'a wal ibadah. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Doa itu adalah ibadah. Apa yang kita jelaskan tadi itu adalah sebagai sebuah stressing. Baik itu doa masalah maupun doa sebagai zikir, hakikatnya kedua ini adalah ibadah. Dengan demikian ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa masalah pun kita harus menunjukkan kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Tidak boleh kepada yang lain sebagai doa masalah. Iya kan? Sebagai doa masalah. Dan Allah firmankan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kamu berfirman, mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, pasti aku istijabah doa kamu. Baik. Dalam surah Al-Hajj ayat 73 Allah berfirman, innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban walau ijtama'una. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Di sini yad'una. Innal ladzina yad'una, orang-orang yang berdoa. Maksudnya doa adalah ibadah. Yaitu orang-orang yang beribadah, memohon kepada selain Allah. Orang-orang yang memohon kepada selain Allah, padahal yang mereka minta itu, mereka tidak bisa menciptakan walaupun hanya seekor lalat. Mereka berkumpul, para pakar, ahli, saintifik berkumpul, saintis berkumpul, menciptakan lalat. Persis sebagaimana konstruksi biologis yang diciptakan oleh Allah, tidak. Paling-paling mereka bisa merekayasa dengan mekanik, ya, dengan mekanis elektronik. Tetapi seperti lalat itu sendiri tidak akan bisa mereka ciptakan. Allah katakan, lan yakhluqu, kamu tidak akan pernah bisa menciptakan dzubaban. Kenapa kamu meminta kepada yang menciptakan lalat saja tidak bisa? Kenapa kamu minta kepadanya? Kenapa kamu beribadah kepadanya? Padahal walaupun semua makhluk ini berkumpul untuk menciptakan satu ekor dzubab, lalat, mereka tidak mampu, tentunya mereka tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Karena bukan mereka yang memiliki, memegang kendali kehidupan. Bukan mereka yang merancang takdirmu dan menetapkan takdir. Tapi itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Adapun Allah, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 117, Allah berfirman, "Iyad'una min dunihi illa yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah inasa atau berhala." Iya. Apapun yang disembah selain Allah itu adalah inath, kata Allah. Itu adalah berhala. Itu adalah taghut. Jadi iyad'una, jika mereka beribadah,
yang mereka sembah min dunihi, selain Allah Subhanahu wa taala, yang mereka pohonkan, yang mereka minta selain Allah, tidak lain itu kecuali hanyalah berhala. Berhala itu kenapa Allah tamsilkan dengan inasa berhala? Siapapun dia, apakah dia manusia, jin, malaikat dan sebagainya, ya. Mereka itu seakan-akan ketika mereka menyembah inasa. Kenapa? Karena inatan itu adalah berhala itu dia diciptakan. Bahkan bagaimana bentuknya itu bukan kehendak berhala itu sendiri, tapi kehendak orang yang menciptakan berhala. Dan berhala itu sendiri tidak bisa mengurusi diri. Lalu kenapa kalian beribadah kepada yang seperti ini, yang hakikatnya menggerakkan tangannya itu adalah Allah. Yang membuat dia hidup adalah Allah. Yang memberikan rezeki kepadanya adalah Allah. Lalu kenapa kamu tidak beribadah kepada Allah? Kamu beribadah kepadanya. Beribadah kepada betapa rapuhnya dia. Baik. Dalam surah Fussilat Allah berfirman, وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلِ, dan lenyaplah dari mereka apa yang dahulu selalu mereka sembah. Iya, ini nanti di hari akhirat. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ, akan lenyaplah dari mereka, dan lenyaplah dari mereka apa yang dahulu selalu mereka sembah. Binasa. Kita kan tahu semua bagaimana sifat materi. Materi itu membutuhkan ruang dan waktu. Ruang sesuatu yang tidak stabil, sesuatu yang tidak abadi. Waktu juga demikian. Waktu akan berlalu. Tidak pernah waktu akan kembali. Karena seseorang itu atau sesuatu itu berada pada satu ruang yang relatif, waktu yang relatif, maka dia juga akan menjadi relatif. Akhirnya mereka sembah itu hilang, binasa. Jadi kenapa kamu tuhankan? Kenapa kamu memohon kepada sesuatu yang akan binasa? Sesuatu yang dikonstruksi dari materi, dari proton, neutron, elektron, positron, nah semuanya akan berubah dengan sifat-sifat materi. Mereka akan hilang dan binasa. Lalu sekali lagi, kenapa kamu bertakarrub dengan sesuatu yang binasa? Jadi ini yang dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita ada doa itu sebagai ibadah. Doa sebagai ibadah. Baik. Pada setiap ayat di atas dijelaskan doa orang musyrik kepada berhala-berhala mereka. Dan yang dimaksud dengan doa itu adalah doa ibadah yang juga mengandung doa permintaan. Walau doa ibadah lebih jelas karena 3 faktor. Ya, sebelum kita menjelaskan faktor-faktor. Jadi orang-orang musyrik, kita kan mengetahui bagaimana mereka meminta kepada berhala. Apakah mereka meyakini berhala itu yang akan mewujudkannya? Sebenarnya tidak. Berhala itu sebagai wasilah, sebagai perantara mereka tatkala mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka meminta kepada berhala, ke depan berhala, ya Lata, ya Uzza, ya Manata, ya Hubal, ya Yaghus. Mereka minta melalui itu. Ketika mereka bermohon, walaupun keyakinan mereka bukan berhala itu yang menciptakan, bukan berhala itu yang mengistijabah doa mereka, hanya sebagai zulfa, hanya sebagai perantara mereka, mendekatkan mereka kepada Allah, ini adalah sebuah kemusyrikan. Walaupun ada orang, ada mayat di situ yang mereka anggap sebagai wali, mereka meminta kepada mayat, walaupun mereka, wahai fulan, wahai mayat fulan, 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 kan begitu? Mereka minta, bantulah kami untuk ini. Walaupun mereka meyakini mayat itu tidak akan bisa mengistijabah doa mereka, hanya sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa taala, begitulah yang dilakukan oleh orang-orang musyrik kepada berhalanya. Apakah mereka sebodoh yang dianggap oleh sebagian orang? Orang-orang jahiliyah itu meyakini batu itu yang mereka harapkan untuk merubah takdir mereka, mengistijabah doa mereka, tidak. Tapi ada sesuatu di balik patung itu, karena patung itu adalah simbolisasi atau mewakili dari roh yang ada di sini. Roh-roh orang saleh kehadiran, sebagaimana yang terjadi di zaman Nabi Nuh, kan begitu, pada Lata, pada Uzza, dan seterusnya. Jadi mereka
Meyakini bukan itu yang bisa menciptakan semesta ini dan mengatur nasib mereka, tapi sebagai mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka pinta di situ. Ketika mereka meminta itulah yang dikatakan doa, dan doa di situ adalah doa ibadah. Di sini kesyirikan itu terjadi bagi orang-orang kafir. Baik. Pada setiap ayat di atas dijelaskan doa ibadah lebih jelas karena 3 faktor. Yang pertama, sesungguhnya mereka berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Mereka mengakui bahwa doa mereka kepada berhala itu adalah bentuk penyembahan mereka terhadapnya. Iya, mereka meminta kepada berhala-berhala itu. Ada masalah? Tes. Jadi mereka meminta kepada berhala-berhala itu, walaupun mereka meyakini bahwasanya berhala-berhala itu hanya untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi itu sudah menjadi ibadah. Karena doa itu ad-du'a huwal ibadah. Cek. Karena doa itu adalah ibadah. Baik, kita lanjutkan yang adalah nanti Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya mereka mengatakan kami tidak menyembah mereka, melainkan artinya kami tidak meminta kepada berhala-berhala itu, tidak berdoa kepada berhala-berhala itu, kecuali agar apa? Berhala itu mendekatkan mereka kepada Allah sebagai wasilah saja, sebagai media perantara saja, maka mereka minta. Tapi itu sudah menjadi ibadah. Karena doa adalah ibadah. Doa itu adalah ibadah. Disinilah orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrikin Makkah itu dikatakan sebagai musyrik, dan Allah katakan kepada mereka, "Qul ya ayyuhal kafirun," katakanlah wahai orang-orang kafir. Kemudian yang kedua, saya bacakan ya. Allah Ta'ala menjelaskan doa ini dalam ayat yang lain dengan firman, ini makna dari firman Allah. Dan dikatakan kepada mereka, di mana berhala-berhala yang dahulu kamu sembah selain Allah, dapatkah mereka menolongkan atau menolong diri mereka sendiri? Jadi ikhwan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti, maka Allah bertanya kepada mereka, mana dulu berhala-berhala yang kamu minta kepadanya? Jadi kamu minta kepadanya, kamu menyembahnya. Karena ingat tadi, meminta itu kepada satu yang lain, kan begitu? Itu adalah beribadah. Makanya Allah mengatakan, di mana berhala-berhala yang dulu kamu sembah, yang dulu kamu berdoa kepadanya, kamu minta kepadanya, kamu jadikan sebagai wasilah-wasilah. Kenapa hari ini mereka tidak membantu? Ya, silakan dokter. Yang ketiga. Yang ketiga, mereka menyembah berhala-berhala dalam kondisi lapang. Namun, ketika mereka ditimpa kesulitan, tiba-tiba mereka hanya berdoa dan memohon kepada Allah saja, dan mereka meninggalkan berhala-berhala tersebut. Iya, ini satu yang paradoks bagi orang-orang jahiliyah. Karena apa? Karena mereka meyakini keyakinan mereka menciptakan semesta ini Allah, mengatur semesta ini Allah. Lalu pada waktu-waktu lama, seakan-akan mereka tidak membutuhkan doa itu disegerakan, maka mereka minta kepada berhala-berhala agar berhala itu menjadi wasilah kepada Allah. Tapi kalau ketika mereka dalam keadaan sempit, dalam keadaan terdesak, apakah mereka meminta kepada berhala itu? Tidak, mereka langsung berdoa kepada Allah. Itu yang dilakukan oleh siapa? Abu Bakar, atau yang dikenal dengan Abu Jahal pada perang Badar. Dia langsung berdoa kepada Allah.
Dia bermohon agar mencelakakan siapa di antara dia dan Nabi Muhammad yang memutus silaturahim. Dia langsung berdoa kepada Allah. Karena ini dalam keadaan terdesak. Karena dua pasukan sudah saling berhadapan. Dia tidak berdoa kepada la ta'asaw manatawahubah. Tidak. Tapi dia langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sebenarnya orang-orang kafir Quraisy mereka beribadah kepada siapa? Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada satu sisi mereka langsung berdoa kepada Allah. Tapi juga pada sisi yang lain, pada waktu yang lain, terutama waktu yang senggang, waktu yang tidak mendesak, mereka berdoa kepada berhala ini. Ingat, ketika mereka berdoa kepada berhala, hanya sebagai takut untuk mendekatkan kepada Allah. Yuqarribuna dari sufi. Jadi agar mendekatkan kami kata mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu, orang-orang kafir Quraisy beribadah kepada Allah, tapi musyrik takut dalam ibadah. Dan mereka meyakini yang bisa mengendalikan semesta ini sebagaimana yang sudah kita bahas berkali-kali itu adalah Allah. Sehingga Allah berfirman, "Wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ardi la yaqulun Allah." Kalau engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Orang-orang kafir itu mengatakan, pasti mereka la yaqulun Allah. Taukid lagi. Pasti mereka mengatakan yang menciptakannya adalah Allah. Mereka tidak meyakini berhala itu punya kemampuan menciptakan semesta ini. Tidak meyakini punya kemampuan untuk mengubah takdir mereka, tidak. Untuk mengistijabah doa mereka, tidak. Tapi hanya sebagai perantara saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Dan disitulah mereka, ikhwan yang berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut di dalam Al-Quran sebagai musyrik. Mereka mensyirikatkan Allah. Dan Allah katakan tadi sekali lagi, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliya din." Kenapa? Karena ketika seseorang melakukan kesyirikan, ketika orang itu melakukan kesyirikan, jadi pada hakikatnya dia tidak menyembah Allah. Walaupun dia menyembah Allah, karena dia syirikkan, maka pada hakikatnya dia tidak menyembah Allah. Dia telah mensyirikatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah itu tidak boleh ada syirik, tidak boleh ada syarikat. Murni kepada Allah, itulah yang dimaksud dengan tauhid. Wahada yuwahhidu tauhidan. Tidak boleh menyembah. Dan itu adalah Allah menyebut mereka, kamu tidak menyembah apa yang kami sembah. Kenapa? Walaupun mereka menyembah Allah, tapi mereka pada kali yang lain mensyirikatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Ghafir Allah berfirman, "Pada Allah mukhlishina lahuddin." Maka sembahlah Allah dengan tulus, ikhlas beragama kepadanya. Ini adalah doa ibadah dan maknanya adalah sembahlah Allah semata, ikhlaskan penyembahan hanya semata kepadanya. Jangan kalian menyembah bersamanya dengan sesembahan yang lain. Iya. Jadi jelas Allah mengatakan, "Fad'ullah." Berdoalah kamu kepada Allah. Artinya beribadahlah kamu kepada Allah mukhlishina lahuddin. Dengan ikhlas beragama, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak boleh ada syirik, enggak boleh ada perkongsian di situ. Dan hukumnya wajib. Fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Maka berdoalah kamu kepada Allah dengan ikhlas. yakni beribadahlah kamu kepada Allah dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini nanti dalam konteks kajian tazkiyatun nufus, kita akan mengetahui bahwasanya penyakit hati yang paling besar
dan itu menafikan semua amal. Apapun yang kita lakukan, kebaikan apapun yang kita lakukan, sesuai syariat atau tidak. Tatkala seseorang menyimpan kesyirikan di dalam dadanya, maka semua amal itu tertolak. Semua amal itu tertolak. Fahabitat a'maluhu. Habis semua amal itu. Tidak ada wadah. Karena kesyirikan itu menghancurkan wadah. Wadah apa? Wadah kebaikan yang dihitung di akhirat. Jadi tidak ada penyakit hati yang paling besar itu melebihi syirik. Oleh sebab itulah ikhwah, maka hal yang pertama yang wajib kita lakukan adalah membersihkan keyakinan kita, hati kita, qalbiyah kita, jantung spiritual kita, akidah kita dari semua bentuk kesyirikan. Semua bentuk kesyirikan. Dan stressing yang paling utama itu adalah mentauhidkan Allah dalam hal ibadah. Bukan yang lain tidak penting, rububiyah enggak penting, asma wa sifat tak penting-penting, tapi disinilah yang membedakan seseorang bertauhid, benar-benar bertauhid dalam rububiyah atau tidak, yaitu pada tauhid rububiyah. Ya, baik. Dalam surah Al-A'raf Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Ini mencakup dua jenis doa, tetapi yang paling jelas, yang paling kuat dalam ayat ini adalah doa permintaan yang mengandung doa ibadah. Karenanya diperintahkan untuk merendahkan suara dan penuh dengan ketundukan. Iya, tadi sudah kita diskusikan bahwasanya doa itu menundukkan ketawaduan kita, menundukkan lemahnya diri kita, tadzallul, menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hina, orang yang merendahkan dirinya, tentunya dia meminta dengan cara yang terbaik. Tidak akan mungkin dia meminta dengan cara paksa. Tidak. Tentunya dia mengikuti adab-adab dalam berdoa. Dan di antara adab dalam berdoa itu adalah tadarru'an wa khufyatan. Dengan suara yang lemah lembut dan rendah hati. Tadarru', hatinya lembut, hatinya lemah, hatinya menundukkan hatinya kepada Allah, menghinakan dirinya. Itu tadarru', itu tadzallul. Lalu wa khufyatan, hanya dia dan Allah. Dia sembunyikan itu. Enggak ada orang meminta dengan memekik-mekik dan begitu. Apalagi pakai mikrofon untuk dengar semua orang. Kan tidak ada. Orang berdoa yang betul-betul khusyuk kepada Allah, dia dan Rabb, antara dia dan Tuhan. Makanya ud'u rabbakum, beribadahlah kamu kepada Rabb kamu tadarruan wa khufyatan, dengan wa dunal jahr. Kan begitu? Dengan tidak mengeraskan. Baik. Orang-orang Muslim, mereka sungguh-sungguh dalam berdoa, sehingga suara tidak terdengar oleh orang lain. Dan yang mengetahui permintaannya itu adalah dia dan Tuhannya. Ini doa masalah, doa permohonan. Memang nanti ada yang disyariatkan kita untuk menguatkan doa itu. Contohnya dalam qunut, ya, dalam qunut nazilah. Seorang imam itu mengeraskan bacaan qunutnya agar diaminkan oleh jamaah. Kan begitu? Ini doa ibadah. Doa ibadah. Sebagaimana juga kita ketahui dalam surah Al-Fatihah itu ada doa ibadah. Ihdinas siratal mustaqim. Ini doa tidak? Doa kan? Tapi doa apa ini? Doa zikir, doa khusus ibadah. Tapi kalau doa masalah, doa permohonan, itu adalah tadarruan wa khufyat. Kita memohon kepada Allah dengan tadarru dan juga dengan sembunyi-sembunyi. Baik. Terdapat beberapa faedah dalam merendahkan suara ketika berdoa. Yang pertama, sebagai tanda keimanan yang sangat tinggi, karena dia mengetahui bahwa Allah mendengar doa dengan suara yang pelan. Itu yang pertama, ya kan? Uh, di
Di antara faidah merendahkan itu apa? Menanamkan sebuah keyakinan, keimanannya yang sangat tinggi. Dia menegasikan dengan hal itu bahwa Allah mendengar suaranya walaupun suara itu pelan. Dan itu juga menunjukkan apa? Berbisik-bisik kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk merendahkan dirinya. Dan dia meyakini Allah itu dekat dengannya. Allah itu mendengar ucapan. Itu menunjukkan keyakinannya kalau Allah dalam kondisi bagaimanapun Allah mendengar rintihan makhluknya hamba. Baik. Adapun yang kedua merupakan adab dan pengagungan kepada Allah, karena seorang hamba tidak akan mengeraskan suaranya di hadapan raja, dan jika ia mengeraskan suaranya maka hal itu akan mengundang kemarahannya. Hal itu juga sebagai bentuk adab atau etika ketika memohon dan berdoa. Ini sebuah tamsil, tidak menyamakan Allah dengan makhluk, tapi keadaan. Kalau kita meminta kepada seorang raja, dulu kan di zaman beliau kan raja, kan begitu. Ini penguasa. Apakah kita meminta kepada penguasa itu dengan bahasa lembut, bahasa diplomasi, bahasa yang indah, atau kita membentak-bentak, memaki-maki, pakai mic lagi ke kupingnya, kan begitu? Tidak mungkin, karena ini bagian dari adab dan etika, ya kan? Dari adab. Oleh sebab itulah maka Allah syariatkan kepada kita untuk berdoa, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Berdoalah kamu kepada Rabb kamu dengan merendahkan diri dan dengan suara yang lirih, suara yang pelan. Baik. Yang ketiga, merendahkan diri dan penuh dengan kekhusyuan merupakan ruh, inti dan tujuan dari sebuah doa. Iya. Ikhwah, tadi kita diskusikan juga bahwa doa itu doa masalah. Ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan kekhusyuan. Allah akan melihat kekhusyuan kita. Alam ya'ni alladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum saatnya bagi orang-orang yang beriman itu untuk khusyuk hatinya tatkala dia mengingat Allah? Suara yang keras sukar untuk mengkhusyukkan hati kita, justru mengeraskan, menjadi qaswah, menjadi keras. Tapi hati yang lembut itu menunjukkan suara yang lembut, rintihan dengan lirih. Itu menunjukkan kelembutan hati dan hajat yang luar biasa. Tapi kalau keras-keras membentak-bentak justru menunjukkan kemarahan. Justru tidak menunjukkan kekhusyuan di hadapan Rabbnya. Zat yang diminta. Baik. Adapun yang keempat, merendahkan suara dan penuh dengan ketundukan akan lebih menimbulkan rasa keikhlasan. Iya. Karena tatkala orang berdoa, makanya ada larangan doa itu bersajak-sajak. Larangan doa bersajak-sajak dengan suara yang keras. Bisa saja dia menginginkan ketika berdoa dengan bersajak-sajak itu, dengan qawafi itu kalau mim kan gitu di akhirnya itu bisa saja dia ingin menunjukkan kemampuan dia untuk merangkai bahasa, merangkai kata, merangkai kalimat dengan indah. Iya kan? Dia bentuk seperti nazam dibentuknya. Jadi ini ikhwan bisa saja mendatangkan ria, mendatangkan ria. Tapi kalau orang berbisik dengan Allah, pada siapa dia mau ria? Enggak ada yang dipamerkannya di sini. Karena dia merendahkan suaranya, hanya dia dan Rabbnya yang tahu. Dan malaikat, ada rakib, ada atid, itu mengaminkan. Malaikat mengaminkan Tuhan. Semua di situ. Baik. Yang kelima, lebih membantu dalam menghadirkan hati ketika berdoa dibandingkan dengan menjelaskannya. Iya, sama dan baik. Yang keenam, menunjukkan tentang betapa dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya. Oleh sebab itu, Allah memuji hambanya Zakaria dalam firman-Nya di surah Maryam ayat yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idz nada rabbahu nidaan khafiyya. Yaitu ketika dia Zakaria berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Dengan suara yang lembut. Kaf ha ya ain sad
ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. Jadi Zakaria itu minta kepada Allah. Apakah Zakaria minta dengan suara yang lantang, dengan bersyair-syair? Tidak. Tapi dia minta kepada Rabb-nya khafiyah, dengan suara yang lirih, dengan suara yang pelan. Baik. Ketika hati merasa dekat dengan Allah, maka dia akan mendekat kepada setiap orang yang mendekatkan diri dengannya dengan merendahkan suara dalam berdoa. Nabi SAW telah memberi isyarat dalam hal ini dengan sabdanya dalam hadis sahih. Ketika para sahabatnya mengeraskan suaranya dalam takbir, beliau bersabda, "Irba'u ala anfusikum, fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban, innakum tad'una sami'an qariban aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilatihi." Rendahkanlah suara kalian dalam berdoa dan takbir. Sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada sesuatu yang bisu dan gaib. Sesungguhnya kalian berdoa kepada Zat yang Maha mendengar lagi Maha mendekat, melebihi dekatnya kalian dari leher untanya. Jadi para ikhwan yang berdoa Subhanahu Nabi sendiri melarang para sahabat ketika mereka dalam satu perjalanan, suatu mereka menaiki tempat yang tinggi, maka disuruhkan mereka bertakbir, takbir dengan suara yang lantang. Ketika menurun dengan tasbih, mengatakan subhanallah. Karena itu sunnahnya. Kita menaik, mendaki, kita baca takbir. Ketika kita take off, naik ke atas, takbir. Ketika landing, kita bertasbih, subhanallah. Ini para sahabat kuat-kuat. Lalu Nabi katakan, irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamman wala ghaiban. Rendahkan suara kalian. Jangan kalian mengeraskannya, jangan kalian memekik-mekik. Rendahkan suara kalian. Sesungguhnya kamu tidak meminta, tidak berdoa, tidak beribadah kepada yang bisu. Biasanya bisu berhubungan dengan pendengaran yang dokter ya. Kalau dia bisu, ada hubungan dengan pendengarannya. Ada ya? Baik. La tad'una asamman wala ghaiban. Bukan yang satu yang ghaib, yang tidak hadir. Hadir di hadapan kamu. Rabb kamu. Innakum tad'una sami'an qariban. Sesungguhnya kamu berdoa kepada yang maha mendengar, lagi maha dekat, lebih dekat dari urat leher unta-unta kamu. Melebihi dekatnya kalian dari leher unta-unta kalian. Jadi kata Nabi SAW, ini menunjukkan dalil-dalil yang begitu tegas. Menyuruh kita untuk berzikir dan berdoa secara perlahan. Baik. Yang ketujuh, memohon dengan merendahkan suara dan penuh ketundukan akan lebih mendorong untuk selalu meminta, karena lisan tidak merasa jemu dan anggota badan pun tidak merasa cepat lelah. Berbeda ketika seseorang mengeraskan suaranya, ini akan membuatnya cepat merasa letih dan bosan. Iya, ini tentunya berhubungan dengan konstruksi biologis kita, bangunan biologis kita. Kalau suara kita kuat-kuat akan lebih banyak menghabiskan kalori kita, energi kita. Tapi kalau suaranya lirih, tidak. Maka kalau bersikir keras-keras itu cepat jenuh. Berdoa kuat-kuat itu cepat jenuh. Tapi kalau dengan lirih, kita bisa konsisten. Kita bisa terus menerus, kita bisa dawam, kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu. Berbeda dengan kuat-kuat. Ini faedah-faedah yang lain. Tapi pada intinya adalah kita yang diperintahkan untuk diri, untuk mengkhufiahkan, ya, doa dan doa kita. Baik. Sesungguhnya nikmat yang ke-9, sesungguhnya nikmat yang terbesar adalah menghadapkan dan menghambakan diri kepadanya.
Akan tetapi setiap nikmat itu ada saja yang memiliki berdasarkan ukurannya kecil atau besarnya. Tidak ada nikmat yang lebih besar melebihi selamat dari orang yang dengki. Oleh sebab itu, Yakub berkata kepada Yusuf alaihi salam, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La taqasus ru'yaka 'ala ikhwatika fayakidu laka kaida." Janganlah engkau ceritakan mimpimu pada para saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Ya, ini pada sisi yang lain. Kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu permintaan, dan permintaan itu diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang lain yang melihat kita mendapatnya dengan doa kita, itu merasa cemburu. Sebagaimana cemburunya saudara Yusuf, ya, saudara Yusuf kepada diri. Dan itu syaitan selalu, bahasa kita di sini, memanas-manasi, membuat kita cemburu kepada nikmat saudara kita. Akhirnya muncullah sifat kedengkian. Dan sifat kedengkian itu adalah sifat yang sangat, dan itu membinasakan orang yang didengkinya, karena pada hakikatnya itu adalah menginginkan nikmat yang ada pada saudaranya itu hilang. Itulah yang diinginkan. Dan sebab itu maka kita berdoa dengan khaufiyah. Orang tidak tahu apa yang kita minta, dan orang tidak mengetahui apakah yang kita minta itu diistijabah atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Betapa banyak orang yang hati dan seluruh kondisinya selalu bersama Allah, namun dibuat rusak oleh para pendengki. Maka orang-orang yang arif dan para syekh berwasiat untuk merahasiakan kebersamaannya bersama Allah, sehingga tidak ada seorang pun yang tahu. Iya. Kenikmatan yang paling besar di dalam kehidupan ini adalah ketika kita bersama Roh kita, dan kita bisa menikmati suasana kebersamaan itu. Dan itu ditemukan dalam ibadah. Dalam rintihan kita, dalam doa. Bukan tidak mungkin ada orang yang cemburu ketika kita bisa khusyuk di dalam sholat, bisa khusyuk di dalam doa, bisa menikmati kehidupan ini bersama Roh kita. Ada yang cemburu, bisa saja ada yang cemburu. Bahkan yang paling cemburu itu syaitan. Dan dia tidak menginginkan kebersamaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang paling besar. Maka para ulama tidak menceritakan bagaimana dia qiyamul lail, bagaimana dia merasakan gelombang perasaannya, keadaannya ketika dia mulai, ketika dia sujud, ketika dia berzikir, ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu disebutkan kecemburuan dari orang lain. Kecuali ada maksud-maksud dunia, dan itu sebenarnya bukan terjadi kebaikan pada orang tersebut. Dia menceritakan sesuatu kebohongan. Makanya para ulama tidak menceritakan kedatangan mereka itu Allah Subhanahu wa taala. Namun sebahagian para sufi selalu, ya bukan semua, ya, selalu menjelaskan hal-hal itu tentang karomah-karomah mereka. Mereka bisa terbang ke surga, pulang balik ke surga, naik ke langit dan sebagainya. Jadi hal seperti ini. Kalau karomah-karomah itu terjadi pada diri seseorang, dia seorang alim, dia seorang ulama, dia seorang muwara, dia seorang zahid, dia seorang betul bertakwa kepada Allah, dan itu adalah rahasia yang dia sembunyikan. Kenikmatan seperti itu. Baik. Kaum yang sangat menjaga segala sesuatu dari keadaan-keadaan mereka bersama Allah, maka Allah tidak akan menghilangkan kecintaannya dan kasih sayangnya kepada mereka, mampu mengumpulkan hatinya, dan ini tidak menutup baginya untuk memberikan petunjuk orang yang sedang menuju kepada Allah. Jika mereka mampu melakukannya dan menguatkan fondasi pohon yang baik dari keimanan itu. Sementara cabangnya menjulang ke langit di dalam hatinya yang paling dalam, di mana ia tidak merasa khawatir dari segala yang mengganggu. Betapa nikmatnya dekat dengan Allah. Maka segala wasilah, segala apapun, segala media apapun yang menghalangi dia untuk terus merasakan kenikmatan itu, maka dia singkir. Baik.
Sesungguhnya jika ia mendapatkan perihalnya sama Allah hanya agar ia diikuti dan menjadi imam, ini tidak peduli, tidak merubah perilakunya. Inilah pintu yang sangat besar manfaatnya yang tidak diketahui kecuali oleh ahlinya. Jika doa diperintahkan untuk direndahkan karena doa mengandung permintaan, pujian, kecintaan, dan pengharapan diri kepada Allah, maka ia merupakan gudang yang sangat penting untuk disembunyikan dari pandangan orang pendengki. Inilah faedah yang sangat bermanfaat. Iya, dan doa akhirnya menimbulkan setelah tadayyun, menghidangkan diri di hadapan Allah, khusyuk di hadapan Allah, tadarruk di hadapan Allah, menimbulkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menimbulkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menimbulkan kesyukuran dalam kondisi-kondisi ketika dia mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ini nikmat yang luar biasa. Apakah kita akan menunjukkan nikmat yang begitu indah yang ini tidak akan pernah diperoleh oleh orang-orang mulia, tidak pernah diperoleh oleh orang yang sombong, tidak pernah akan diperoleh oleh orang-orang para penentang syirik. Tidak. Ini adalah kenikmatan yang diberikan Allah kepada para wali Allah, kepada orang-orang yang Allah berikan petunjuk bagi mereka. Oleh sebab itu, Allah, maka ini betul-betul harus kita jaga dalam kehidupan dan beribadah ikhlas, sembunyikan amal-amal kebaikan kita, dan di antara amal itu dan itu sekali lagi akan menentukan hati dan nampak kecintaan kita kepada Allah. Baik. Yang ke-10, sesungguhnya doa mengandung pujian dengan sifat dan nama-namanya. Doa adalah zikir dan lebih dari sekedar zikir. Sebagaimana zikir disebut doa karena mengandung permintaan sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Afdhalud doa ilhamdulillah. Doa yang paling utama adalah ucapan alhamdulillah. Iya, ikhwah, ketika kita berdoa, pada hakikatnya kita sedang memuji Allah. Allahumma ighfirli dhunubi, Allahumma rizqni, Allahumma hdini. Ini sesungguhnya kita sedang mengucap. Setelah kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji itu hanya milik Allah. Lalu kita berdoa. Ketika kita berdoa, itu kita sedang mengatakan, Maha suci Engkau ya Allah dari kekurangan, dan Engkaulah tempat meminta. Karena bagimu tidak ada kekurangan sedikit pun, dan Engkau bisa mewujudkan apapun yang dikurangkan ya Allah. Ini pujian-pujian. Makanya orang berdoa sesungguhnya dia sedang memuji Allah. Dia sedang memuji orang. Dia sedang meninggikan orang. Sedang meninggikan orang. Oleh sebab itulah maka doa itu dikatakan sebagaimana kaji kita pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala laisa syai'un akrama 'ala Allah min ad-du'a. Tak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah itu melebihi doa. Melebihi. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah itu melebihi doa. Karena di situ tersimpan tauhid, uluhiyah, asma wa sifat. Karena di situ juga tersimpan pujian, pengagungan Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa itu menjadi sesuatu yang paling. Karena alhamdulillah mengandung pujian dan kecintaan kepada yang dipuji. Sesungguhnya dia menyukai untuk mendengar doa dari orang yang meminta dan memohon. Alhamdulillah sendiri mengandung permintaan yang sangat besar. Inilah doa yang sebenarnya, bahkan lebih pantas untuk dinamakan doa daripada yang lainnya. Telah diriwayatkan dari Mujahid dan Ibnu Jurayj, mereka diperintahkan untuk berzikir dengan mengucapkan alhamdulillah dalam hati dengan penuh kerendahan diri dan ketenangan tanpa meninggikan suara atau berteriak. Coba. Dan ketika kita baca surah Al-Fatihah, itu di awal. Dan kita disyariatkan untuk setelah salat membaca Subhanallah, Alhamdulillah 33 kali.
Kemudian pada waktu sore seperti ini, zikir kita 100 kali. Sebelumnya kita baca Subhanallah wa bihamdihi 100 kali. Setelah kita tahalli Subhanallah, mensucikan Allah dari semua naqas, semua kekurangan. Ya, menazzah min kulli naqsin wa ma khatara bihi. Jadi kita bersihkan dari semua keyakinan khurafat, kesyirikan dan semuanya. Subhanallah, Maha Suci Allah. Subhanallah wa bihamdihi. Dan segala puji itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersihkan hati kita dari semua keburukan-keburukan keyakinan itu, lalu kita isi dengan manusia. Maka hati kita diisi tahalli dengan memuja Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diperlukan sekali, 2 kali insya Allah. 100 kali waktu pagi, 100 kali waktu sore. Subhanallah. 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 Renungkanlah bagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang menjelaskan zikir. Seperti dalam surah Ali Imran, dan sebutlah nama Tuhanmu, dan ayat yang menjelaskan tentang doa. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut, yakni merendahkan diri, penuh ketenangan sehingga hatinya bergetar. Tunduk adalah ruhnya berzikir dan doa. Karenanya telah diriwayatkan dari sebagian ulama salaf, barang siapa yang menyembah Allah karena cinta, maka dia zindik. Dan barang siapa yang menyembah Allah hanya karena takut, maka dia adalah haruri. Dan barang siapa yang menyembah Allah dengan hanya penuh harap saja, maka ia adalah murji'. Dan barang siapa yang menyembah Allah karena rasa cinta, takut, dan penuh harap, maka ialah seorang mukmin. Iya, ini perkataan salaf. Siapa yang menyembah Allah hanya karena cinta? Karena banyak sekali kita lihat, mohon maaf, di sebahagian sufis, orang yang bergerak dalam bidang sufis, thariqah tertentu, mereka menekankan al-hub, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika mereka meyakini tentang kecintaan Islam, justru mereka mencaci syariat. Kalau ada orang karena kepada azab Allah, ini mereka cerca. Mereka cerca. Padahal Allah yang perintahkan tanggung jawab. Anfusakum wa ahlikum nar. Kan gitu. Akhirnya mereka mencerca orang-orang yang mengikuti syariat karena rasa cinta. Dan mereka melakukan cinta yang bukan di atas syariat, tapi di atas kata-kata, bukan di atas Al-Quran dan Sunnah, tapi di atas rasa lapar mereka. Rasa lapar. Karena salah satu rukun dari sufisme, pada sufisme khususnya tertentu, rukun itu lagi. Dia lapar, tidak tidur, ya kan? Dia lapar, tidak tidur. Lupa saya sebutkan. Jadi ini, maka muncullah bagi mereka kasyaf. Dan dengan cara itulah mereka mendapatkan informasi-informasi. Dan itulah mereka amal. Dan karena cintanya kepada Allah, mereka meninggalkan dunia, sama sekali meninggalkan dunia. Bahkan paling ekstrimnya, ada ketika seseorang yang mau wafat, dibukanya semua pakaian karena dia tidak menginginkan dunia, karena pakaian itu dunia. Jadi ekstrim, akhirnya membuat ekstrim. Membuat ekstrim seperti itu. Maka tidak bisa hanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Maka barang siapa yang menyembah Allah karena cinta, maka dia zindik. Dan barang siapa yang menyembah Allah karena rasa takut, sehingga tidak ada rahmat Allah, kita kan berada pada dua kondisi kejiwaan. Ar-raja wal khauf. Punya harapan dan rasa takut, punya takut dan takut. Kita takut melakukan dosa, tapi kita punya harapan dari Rabb kita yang bersifat ghafir, ghaffar dan ghafur itu untuk mengampunkan dosa-dosa kita. Oleh sebab itu maka kita berdoa kepada Tuhan dan mencoba. Berbeda dengannya, rasa takut saja itu haruri. Siapa itu? Kelompok-kelompok Khawarij. Kelompok-kelompok Khawarij. Karena mereka dikatakan haruri, mereka lari dari barisan Ali kepada satu lembah yang namanya Hurriyah. Ya. Dan yang berikutnya adalah, barang siapa menyembah Allah hanya berharap saja, tanpa ada amal, tanpa ada ikhtiar, itu murji'ah. Ini kelompok-kelompok sempalan di dalam Islam, murji'ah.
dan mereka hanya berbaik sangka kepada Allah, mereka melakukan maksiat, mereka berbaik sangka kepada Allah, seterusnya. Mereka tidak mengamalkan syariat, mereka bersangka kepada Allah, serahkan kepada Allah. Ini adalah murji. Dan barang siapa menyembah Allah, mengumpulkan ada rasa cintanya, ada rasa takutnya, dan penuh pengharapan kepada Allah dan ikhtiarnya, maka inilah sebenarnya seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sampai di sini mungkin ada pertanyaan-pertanyaan kita. Silakan dibacakan, boleh. Kalau yang bisa, insya Allah kita jawab. Ada dari Zoom. Izin Anda bacakan, Ustaz. Boleh, silakan. Baik. Assalamualaikum. Mau bertanya, Ustaz, bagaimana hukum berdoa dalam hati tanpa diucapkan dengan mulut ketika sujud, berdoa dalam sholat, di dalam kamar mandi, ataupun ketika mengambil wudhu, atau di waktu-waktu yang lainnya? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa di dalam salat itu disirkan. Maksudnya begitu ya, tidak diucapkan atau dalam hati. Kalau sir itu masih diucapkan dengan lisan Pak, tapi tidak boleh. Itu sir. Ya. Ini mungkin di dalam hati. Terus di dalam hati. Bolehkah berdoa di situ? Boleh saja berdoa di situ. Tetapi ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga doa itu sendiri diucapkan agar didengar oleh makhluk Allah seperti malaikat mengaminkan doa-doa kita. Sebaiknya diucapkan dalam sujud itu. Apa kita? Misalnya kita doa meminta kepada Allah maghfirli dunubi, atau sebagaimana yang kita sebutkan tadi, doa masalah. Allahumma ja'al akhir kalami la ilaha illallah. Ya Allah, jadikanlah akhir ucapanku la ilaha illallah. Waj'al qabri rawdatan min riyadil jannah. Jadikan kuburan taman dari taman-taman surga. Wa adkhilni jannatal firdausi bila adab wa bila hisab. Masukkan aku ke dalam surga firdaus tanpa adab, tanpa hisab. Ini diucapkan di bagus. Bukan bila boleh berdoa dalam hati, Allah akan tahu apapun Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Sebagusnya doa itu dilafal walaupun itu sir. Dan sebagus-bagusnya adalah sir. Tapi bolehkah doa bahasa Indonesia dalam sholat? Kan begitu. Seyogianya carilah kalau itu dari hadis Nabi yang sesuai dengan doa kita, atau dari ayat-ayat Al-Quran. Misalnya kita menginginkan anak-anak yang saleh, keluarga yang baik. Kita baca doa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Misalnya seperti itu. Atau doa misalnya kita ingin keteduhan, kita baca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi banyak sekali ayat-ayat Al-Quran tentang doa yang bisa kita niatkan sebagai doa. Hadis-hadis Nabi tentang doa. Apapun yang kita minta ada hubungannya dengan hati. Baik. Dan yang satu hadis dari Zoom habis. Intinya satu saja. Demikianlah kaji kita hari ini. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermanfaat untuk kita semua. Apa ada satu lagi baru masuk, Ustaz? Oh, dari masuk ada dari apa? Bismillah, Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang berdoa tentang kematian seperti ini, boleh nggak Ustaz? Lafaz doanya, ya Allah, panjangkanlah umur hamba, bila karenanya hamba bisa lebih soleh dan taat, dan dekatkanlah ajal hamba, bila umur panjang hanya akan menjadikan hamba sesat dan su'ul khatimah. Apakah yang demikian boleh, Ustaz? Iya. Jadi begini, ini doa orang yang sudah luar biasa di kondisi ini. Kita tidak boleh berdoa minta kematian, tidak boleh. Berdoa minta kematian tidak boleh. Sama dengan berdoa minta panjang umur juga tidak boleh. Artinya adalah ketika salah seorang istri Nabi itu memintakan saudaranya panjang, Nabi katakan sudah ditentukan untuk minta panjang, jangan doa minta panjang.
Demikian juga kita kematian juga tidak boleh. Ini orang-orang yang frustasi dari rahmat Allah. Iya kan? Padahal Allah kata lain dari asal min rahmatillah, min rahmatillah. La taqnatu min rahmatillah. Dan seterusnya. Ya, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Tapi memang kalau penderitaan itu cukup luar biasa. Cukup luar biasa dan dia takut. Dia takut wafat, tidak sabar. Dan tidak ridho dengan penderitaan dia boleh puas. Baru boleh. Itu adalah terakhir. Memang tidak ada nampak secara kauniah kesempatan bagi dia. Tapi seyogianya dia meminta dibebaskan dari semua masalah. Itulah yang terbaik bagi dia. Bukan meminta kematian. Baik. Allah Ta'ala. Dan habis. Baik, sekali lagi semoga Allah memberkahi pertemuan kita para pemirsa sekalian, baik yang ada di masjid maupun pada ruang Zoom atau yang ada di YouTube ataupun yang di media-media yang lain. Kami doakan semoga kita semua diberkahi oleh Allah, ilmu kita aman kita dan kita diwafatkan dalam Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir ini doa bukan masalah, tapi doa zikir ibadah. Baik. Gimana dokter? Udah lama jumpa kita ya?